Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan sini tentang antena reflektor. Nah, reflektor itu adalah suatu permukaan logam yang dibentuk menjadi parabola revolusi dan biasanya terpotong di tepi lingkaran yang membentuk diameter antena. Antena reflektor dalam satu bentuk atau lain telah digunakan sejak dipertemukannya perambatan gelombang elektromagnetik pada tahun 1888 Hz. Penggunaan reflektor sendiri ini pada antena mempunyai fungsi untuk merubah parabola radiasi dan lebar berkas pemancaran antena sehingga dengan sendirinya bisa meningkatkan gain antena. Besarnya perubahan gain dihasilkan dengan adanya penambahan reflektor bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya ialah dengan mengatur besar sudut panel reflektor, mengatur besarnya jarak antara driven elemen dan panel reflektor, dan merubah dimensi panjang reflektor. Kemudian ini adalah model reflektor. Yang pertama itu plane reflektor. Jenis paling sederhana dari reflektor adalah reflektor pesawat, diperkenalkan untuk energi langsung dalam tujuan yang ditentukan. Ini adalah gambaran tentang reflektor. Gambar tentang plane reflektor yang telah banyak dianalisis dalam bagian ketika sumber radiasi adalah elemen linear, vertikal, atau horizontal, sudah jelas ditunjukkan bahwa polarisasi pada sumber radiasi dan posisi yang relatif terhadap refleksi permukaan yang biasa digunakan mengontrol pengaturan radiasi dari sistem secara keseluruhan. Teori gambar telah digunakan untuk menganalisis karakteristik pemancar dari sistem tersebut. Meskipun dimensi tak terbatas dari pesawat reflektor yang ideal, hasil dapat digunakan sebagai perkiraan untuk menentukan permukaan suatu elektrik besar. Kemudian lanjut ke jenis reflektor yang kedua, itu corner reflektor atau sudut reflektor. Ini ada gambarnya, gambaran tentang corner reflektor. Nah, ini dirancang dengan sudut tajam minimum untuk mengurangi deteksi radar. Reflektor sudut juga banyak digunakan untuk menerima elemen televisi rumah dalam aplikasi yang paling praktis, termasuk sudut yang dibentuk oleh pelat biasanya 90 derajat ini. Namun sudut lain kadang-kadang juga digunakan untuk mempertahankan efisiensi sistem tertentu. Jarak antara titik dan elemen pakan harus meningkat, termasuk sudut reflektor berkurang. Begitupun sebaliknya. Untuk reflektor dengan sisi tak terbatas, kenaikan meningkat sebagai sudut yang tercakup di antara pesawat yang menurun. Yang berikut gambaran susunan geometris dan listrik gambar untuk reflektor sudut. Ini ada dengan sudut 90 derajat, 60, 45, dan 30. Ya, lanjut reflektor parabola. Antena yang menggunakan reflektor dengan permukaan melengkung dengan bentuk penampang radio untuk mengarahkan gelombang radio. Nah, ini gambaran tentang reflektor parabola, di mana dibentuk dengan memutar parabola di sekitar poros, dan ini sebagai sebuah paraboloid atau parabola revolusi, sebuah piramid atau tanduk berbentuk kerucut. Reflektor bulat misalnya telah digunakan untuk radioastronomi dan kecil bumi. Lanjut ke bagian, adapun keuntungan dari
antena reflektor parabola yaitu sebagai berikut. Pengurangan lobus minor, kedua pemborosan daya dikurangi, ketiga focal length setara dicapai, keempat pakan dapat ditempatkan di setiap lokasi sesuai dengan kenyamanan kita, kelima penyesuaian balok atau penyempitan, begitupun pelebaran dilakukan dengan menyesuaikan permukaan mencerminkan. Lanjut, kelemahan dari reflektor antena paraboloid adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa kekuatan yang akan dipantulkan dari reflektor parabola terhambat. Hal ini menjadi masalah dengan parabola dimensi kecil. Nah, adapun aplikasi dari reflektor antena parabola, yang pertama, pakan Cassegrain reflektor parabola terutama digunakan dalam komunikasi satelit. Kedua, digunakan dalam sistem telekomunikasi nirkabel. Ketiga, sebagai feed Gregorian untuk reflektor parabola. Bagian-bagian reflektor parabola. Yang pertama, reflektor penyeimbang. Kedua, reflektor Scheffler. Ketiga, reflektor of axis. Nah, reflektor pertama itu reflektor penyeimbang adalah sebagai alat untuk mengarahkan sumber fokus pada target sebuah proyeksi miring dari reflektor parabola dengan fokus seimbang. Yang kedua, reflektor Scheffler. Ini sebagai cerminan parabola yang berputar sekitar sumbu yang melewati pusat masanya tetapi tidak sesuai dengan fokus di luar parabola. Kemudian reflektor of axis ialah reflektor yang digunakan untuk memfokuskan energi yang masuk ke penerima. Kemudian reflektor bola, di mana memiliki kemampuan memfokuskan gelombang insiden pesawat dari berbagai sudut serta berorientasi fit dan menerangi bagian yang berada di struktur geometri. Nah, adapun karakteristik fokus dari reflektor bola diilustrasikan pada gambar berikut. Untuk gambar di mana titik F angka fokus parsial dan sama dengan 1,5 jari bola. Permukaan aneuploid dan dihasilkan oleh pantulan sinar paralel. Sebuah garis merosot efek kaustik ini sejajar dengan sinar insiden yang memanjang dari fokus parsial ke puncak dari reflektor. Kemudian untuk slide terakhir, reflektor multimedia. Ini pencahayaan reflektor oleh bagian umpan yang ditempatkan di antara fokus parsial dan vertex. Sekian untuk penjelasan tentang antena reflektor.